Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini perjalanan kita adalah menuju salah satu museum yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawalunto, tentunya di Provinsi Sumatera Barat ya. Kota Sawalunto dulunya dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Nusantara. Dari kota inilah pemerintah Hindia Belanda meraup keuntungan yang amat besar dari batu bara tersebut. Museum Gudang Ransum sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pertambangan di Sawalunto. Gedung ini adalah kawasan dapur umum bagi pekerja tambang yang dibangun pada tahun 1918. Ini merupakan Museum Gudang Ransum, tempat masak ya. Jadi di sini dulu masak buat makan pekerja tambang di depan rumah sakit. Dapur umum ini hadirnya di masa-masa kejayaan eksplorasi tambang batu bara Belanda yang ada di Sawalunto. Rumah Mas Suro itu pintu angin, lubang ventilasi, luntur satu. Hadirnya di masa-masa perintisan, di masa-masa awal. Sebelum jadi museum, ini stasiun. Stasiun yang sudah tidak beroperasi dan difungsikan jadi museum. Sebelum jadi stasiun, ini sungai. Sungai ya. Aliran sungai mereka timbun dan mereka buat jalur rel. Dan mereka hadirkan sungai peralihan di sini. Jadi sungai yang kita temui sekarang itu bukan sungai alami lagi, tapi sungai buatan. Oh, sungai buatan. Efek dari sungai peralihan menyebabkan debit air berkurang sehingga turbin tidak optimal bekerja. Dan turbin PLTU. Dan pada akhirnya PLTU-nya dipindahkan ke Sentral Salak. Itu yang dekat Masjid Agung tadi ya? Bekas PLTU dirombak jadi masjid. Jadi masjid, betul. Jadi menara masjid itu aslinya serobong asap PLTU. Iya. Bangkar rumah masjid. Dan mereka menemukan mortir-mortir yang masih aktif. Kita amankan, museumnya dibuang, selongsongnya kita pajang sini. Oh, kayaknya mortirnya. Jadi setelah kita identifikasi, ada dua informasi cerita yang kita dapat di sini. Informasi pertama ada menyatakan ini mortir dilucuti atau sembunyikan nenek moyang kita yang tujuannya berontak suatu saat nanti. Karena di tahun 1940 terjadi pemberontakan atau pergolakan dari pejuang penduduk sekitar. Informasi kedua ada yang menyatakan di bawah PLTU itu, bekas PLTU itu dulunya memang ruang perakitan mortir. Oh, dari Belanda? Iya. Jadi Belanda kerjanya tersistem. Iya. Lalu itu dari masa ke masa, yang awalnya hamparan sawah, karena penemuan bara tadi hadir tambang, hadir dapur umum, hadir perkeretaapian. Iya. Di tempat ini memiliki dua buah gudang besar dan tungku pembakaran. Jadi bahan bakar masaknya pada saat itu menggunakan sistem uap. Jadi tepat di bawah ruang masak itu terdapat ruang bawah tanah dengan pipa cerobong yang mengalirkan uap panas untuk 20 tungku. Jadi kita persepanjangnya diperhatikan. Iya. Sampai ditimbang berapa porsi makannya atau berapa nasinya. 1375 gram nasi per porsinya. Tapi itu zaman dulu tuh nggak tahu apakah memang kayak gitu apa enggak anak. Masalah Kebenarannya gitu. Kembali ke individu masing-masing. Iya. Dengan memperkerjakan sekitar 100 orang karyawan, tempat ini setiap harinya memasak lebih dari 65 pikul nasi atau setara 3.900 kg nasi untuk pekerja tambang batu bara atau orang rantai. Adapun menu makanan saat itu adalah nasi, daging, ikan asin, telur asin, sawi putih dan hijau, serta kol. Makanan tersebut diberikan pada siang dan malam hari. Pada saat itu, menu makanan tersebut dibilang cukup baik, mengingat pemerintah Hindia Belanda berkepentingan agar pekerja tambang atau pekerja paksa yang dinamakan orang rantai dapat produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang besar untuk pemerintah. Baru kata
bersirkulasi di sini, Oh, terkoneksikanlah ke dalam. Lebih kurang per ketelnya 100 kg beras. Satu apa kayak 100 kg beras ya. Laswang. Langsung juga kayak program dia di sini aja. Ah iya. Kalau ciri khas orang awak lah kan. Jadi kalau namanya kita meninggal di kala itu, batu nisannya jatuh bukan nama tapi nomor. Oh, iko ya. Jadi ini beberapa batu nisan ini berhasil kita selamatkan dari masyarakat karena bahasanya diselamatkan karena saking banyaknya kala itu sebelum jadi objek, sebelum jadi museum. Batu nisan ini sudah ada yang jadi anak tangga, ada yang jadi pagar, ada sengaja dipecah buat ambil tulangan logam di dalamnya. Iya iya iya. Jadi ini nomor Nomor anak terdekat dan 17 nomor ya. terjauh. 17. Iya 17 ya. Kita lihat gambarnya arsipnya kalau di masa Rodi, nenek moyang kita dipersilakan dengan style dan bentuk mereka masing-masing. Jawa setara dengan udang. Iya. Tadi kapsul kereta api kan? Iya. Yang kalau bang itu elit Tionghoa, masih Iya. style Wongheo. Bedanya kalau di era Romusa, Jepang disiplin nenek moyang kita kala itu memakai pakaian kulit kayu. Iya betul. Kulit kayu taro, ada juga yang dijemur di boni. Berdiri di sini 1920. 1920 ya. Itu lubang-lubang itu bukan ventilasi tapi pipa uap mainnya di sini. Pak Uap. Ini pipa uap. Nanti Oh, dari sini iya. ada sambungan menyembul keluar, masuk ke bawah, lanjut Iya. ke basement kita. Iya iya iya. Tapi mesin itu masih bisa difungsikan atau apa? Kalau sekarang ya enggak. Di poin sudah nggak ada. Lebih panak dah ya. Lagi-lagi pertanyaannya kemana itu ya habis. Termakan. Pabrik es Dah. sekarang tinggal puing-puing. Oh ke pabrik esnya. Sedangkan mesinnya sudah nggak ada. Mesinnya nak ada lah dah. Ya. Tinggal bangunan saja. Tinggal puing-puing fondasinya. Iya. Iko yang sampai bakar batu baranya di Siko ya dah. Iya. Batu bara dibakar di sini. Iya. Ini dulunya pipa melintang di sini. Oh ke pipa di Siko ya. Dari sumber air lanjut ke pipa uap. Yang lubang-lubang kan dah. Ketika batu bara terbakar, otomatis air dalam pipa tadi menjadi tekanan uap. Iya. Tekanan uapnya ditransferkan masuk ke basement. Baru itu nah. Ini pabrikan Rohlen Jerman. Bisa dilihat batu batanya pun masih batu-batu Jerman. Kayaknya. Ini batu Jerman loh, atau batu-batu kita. Jadi lihat perbedaan. Oh iya. Jauh berarti bawa. Kerjanya lagi-lagi terkonsep. Mereka sistem kapurnya nggak kayak kita. Iya. Kita kan semen, Iya. ketika keras, getas, keras. Iya. Ketika ada getaran atau gempa, patah. Iya. Mereka kayak sistem kapur gitu. Nah, Oh iya. dan nggak kering, nggak garing, lunak. Cuma ketika ada getaran, meredam jatuhnya. Iya. Kayak memper gitu nah. Nah, kapur ini pastinya harus sesuai dengan konstruksinya. Iya. Ketebalan dindingnya bisa dilihat di sini. Iya, tebal. Tebal. Kan ada 50. Oh, kalau kok lebih 1 meter kok. Ya. Nggak mungkin satu lapis kayak batu bata kita. Betul, betul. Ya kan? Kalau kan cuma 1 lapis. Ya. Tapi dia main keras kalau kita. Jadi gini, konstruksi seperti ini banyak ditemukan di bangunan-bangunan vital mereka. Misalnya perumahan. Iya. Jadi Apakah kuat. mereka corannya nggak ada yang keras? Ada. Kita lihat coran keras mereka. Iya. Nah, jadi kerjanya tuh memang dengan ilmu Iko batu nisan saudara ya? batu nisan. Oh iya ada nomornya kok. 198229. Ternyata ini batu-batu nisan ya. Pabrik es tadinya. Cuman sekarang lagi-lagi sudah habis. Tinggal puing-puing. Iko yang sampai batu es tadi dah. Ya, jadi es balok orang yang bukan atau sayuran. Iko sampai cetaknya kah? Saya nggak bisa mempersoalkannya ke abang karena
Seperti ini keadaannya. Oh. Kita belum masuk. Takut salah. Iya, iya, iya. Karena kita bercerita pun harus dengan data dokumentasi. Betul, betul. Karena pas menemukan kondisinya lah udah Riko ya. Ini sekarang kita jadikan ruangan ini galeri cerita dari pemilik. Lanjutkan pelatihan di Terkerbawah atau Buddha. Berarti dari lubang Basuro tuh keluarnya dipikul, dari luar barulah pakai pedati. Itu angin luntur satu. Yang lubang Basuro tuh ya. Dulu namanya bukan lubang Basuro. Itu kan yang untuk wisata cuma pendek ya kan? Ya, karena flower kita kalau terlalu banyak dibuat tuh nggak sampai kan. Untuk oksigennya nggak ada. Ya. Jadi kalau dimasak ambilin baru pakai lori. Kok pedati kayak? Ini pelati buat padi. Kabau yang megang enak. Bisa. Oh iya. Basi. Kok kayunya kayu basi juga nak. Awak nak material gua nak mahal lah. Saya lihat sih plat-platnya gua sengnya seng plat bala. Bukan seng biasa.